Astaga, Dato. Bagaimana ini? Kenapa Karina itu jadi orang yang nekat sekali? Karina itu belum tahu bagaimana keadaan di zaman Sriwijaya ini. Kamu tidak usah khawatir. Pasukan saya akan mencari Karina. Terima kasih, Baginda. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau anakku itu menyusahkanmu. Anak itu memang keras kepala. Sepertinya tempat ini bisa menjadi tempat yang sangat cocok untuk aku jadikan tempat bersembunyian. Lagi pula tidak mungkin Raja Balaputra Dewa itu mengajar aku sampai ke sini. Aku janji pada diriku sendiri kalau aku tidak mau pergi dari tempat ini sebelum aku bisa mendapatkan sesuatu. Aku harus bisa mendapatkan ilmu silat yang paling tangguh di zaman ini. Siapa itu? Bukannya perempuan ini pelayan kerajaan yang kemarin atraksi di ruang jamuan makan. Dia pasti bukan perempuan biasa. Ini kesempatanku untuk mengorek keterangan darinya. Bukannya ini adalah raja yang datang ke perjamuan kemarin? Sebagai raja, pasti dia itu memiliki ilmu yang sangat tinggi dan sayang untuk dilewatkan. Jadi aku harus mencoba sampai sejauh mana ilmunya. Kalau nanti aku kalah, aku harus mencari cara supaya aku bisa menjadi muridnya. Perempuan muda, tak aku sangka atraksimu di perjamuan makan bisa kulihat lagi di sini. Gusti Prabu, biar kami saja menghadapinya. Tidak usah, biarkan aku yang menghadapinya. Tidak elok rasanya kalau perempuan satu kita keroyok rame-rame. Tidak mungkin rasanya dia itu bisa aku kalahkan. Aku harus bersiasat untuk mendapatkan sesuatu darinya. Aku harus pura-pura kalah dan keok dari raja hebat ini. Karena aku punya rencana lain dengan Raja Medang. Kembali, bawa dia. Gadis itu akan menjadi jalan masuk untuk kita ke Sriwijaya. Itu benar sekali, Gusti Prabu. Aku sangat yakin. Dia pasti banyak tahu tentang musuh kita. Iya, Baginda Prabu. Seperti yang diperagakannya di meja jamuan makan. Dan aku yakin,
Dia bukan orang sembarangan. Makanya aku bawa gadis itu kemari. Aku punya tujuan lain. Aku akan korek terus dia. Mencari tahu tentang Sriwijaya. Bagaimana kalau aku dia jadikan sebagai tawanan? Ide yang sangat bagus sekali, Gusti Prabu. Aku tahu akal bulus Raja Medang. Tapi sebaiknya aku memilih diam saja. Karena apa yang aku lakukan sekarang ini pasti akan lebih licik darinya. Pak Jayadi. Oi, Andung Baya, kenapa kau dandan cantik macam tuh? Hah? Sengaja, Ajit. Andung kan mau bantu Pak Jai jualan. Kalian ini apa-apaan sih? Andung Baya, Bina, kenapa kau berdandan menor seperti ini ke warung aku? Kenapa kau ingin membantu suami aku? Siapa yang suruh? Siapa yang menor? Kau aja nggak pernah dandan. Aku kesini atas undangan Pak Jai. Mau apa yo? Vina! Oh, di sini kau rupanya. Jadi kau berdandan-dandan cantik macam ini untuk membantu jualan beras Pak Jayadi nih. Dibayar berapa kau sama dia? Tidak dibayar, Dang. Cukup Pak Jai meminang Tina menjadi istri mudanya saja, sudah cukup. Apaan kau nih? Memalukan. Ayo pulanglah. Atu Rajo, bukan suami aku yang melet. Atu tahu sendiri kan, ini ulah Rindu dan Gora. Amorong nago tamorong. Ambo malape doa pidari tabuat dalam macam basi kue aku seperti bagian dulu. Akan terima. Ada apa ini, Dang? Kenapa aku jadi begini? Apa yang kau lakukan, Rajo? Andung dan Pina baru saja terkena pelet. Tapi baru saja juga saya sembuhkan. Tapi penyembuhan saya ini hanya sementara sifatnya. Karena kekuatan pelet yang diberikan oleh Rindu dan Gora itu sangatlah kuat dan susah untuk dihilangkan. Pelet. Pelet dari Rindu dan Gora. Ya Allah. Dang, apa itu benar, Dang Raju? Kau diam. Tidak perlu kau banyak cakap. Kau udah lihat saya sedang emosi sekarang. Sudahlah. Ayo kita balik. Rajo, Ajit, nih, beras kau. Yang mau cantik cerita. Sekarang Puyang pergilah ke desa Kumayan. Temui Pak Zayadi. Karena Pak Zayadi di sana sudah menunggu Puyang. Menunggu Puyang yang cantik cerita. Sun matahari, cium. Puyang. Lebih baik sekarang Puyang pergi. Ayo pergi. Puyang. Tong, jing, tong, tong, jing, tong, jing, tong, tong, jing, tong, jing, tong, tong. Rindu, sebaiknya sekarang kita meninggalkan Kumayan. Supaya aksi kita tidak ada yang tahu. Iya, karena cepat atau lambat, pasti mereka bakal mengetahui bahwa kita pelakunya. Ayo. Sepertinya Karina sudah tidak ada di sini. Maaf, Baginda. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Tapi belum diketemukan juga. Kemungkinan Karina sudah pergi jauh dan meninggalkan tempat ini. Kemana Karina pergi? Mungkin Karina sudah keluar dari portal hutan larangan. Tapi aku yakin sekali, dia masih berada di dunia ini. Iya, Datuk Panglima. Aku
Aku pun berfirasat yang sama. Aku yakin Karina masih ada di sini. Iya, saya juga masih yakin. Karena saya hafal betul sifat dan juga karakter Karina. Pasti dia masih ingin mencari ilmu tambahan di era Suwarna Bumi ini. Sekarang kita kembali ke istana. Nanti kita cari lagi Karina. Ayo, ayo. Kumbang, ada apa kau memanggil aku terus? Kau tak tahu apa? Aku sedang sibuk kali. Aku sudah gundah gulana. Stres aku. Bunda Ratu, aku mau minta bantuan Bunda Ratu supaya kami bisa keluar dari tempat ini. Itu yang kau mau katakan. Kau memanggil aku untuk membantu kau keluar dari kerangkeng bodoh ini. Dan laut. Bodoh kali kau, Kumbang. Tak punya kau kekuatan untuk keluar dari kerangkeng busuk ini. Masalah kecil seperti ini kau memanggil aku. Baiklah. Kami tak sanggup, Bunda Ratu. Oh. Tak terjadi apa-apa. Sebentar. Aku tadi bilang aku sedang stres. Aku perlu konsentrasi sedikit. Sabarlah kalian. Nabi dan laut. Mengapa tidak terjadi apa-apa? Kerangkeng macam apa ini? Maaf, Ratu. Ratu tidak apa-apa? Tidak sakit? Aku coba lagi. Sebentar. Ayo kerangkeng, bodoh, jelek, hancur. Menjengkelkan. Ya inilah, Bunda Ratu, kami nggak sanggup. Kerangkeng macam apa? Tak bergerak sama sekali. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ratu Hangcinda, akhirnya kita bertiga sekarang berada di satu kurungan, Ratu. Ucapan kau tak ada lucu-lucunya. Bukannya kemarin yang masuk cuma berdua. Kenapa sekarang bertiga? Hei, kalian bertelur. Diam kau! Kau menghina aku. Aku Ratu Hangcinda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak punya salah. Yang bisa mengeluarkan kalian dari sini hanyalah guru kami. Mana guru besarmu? Nah, panggil dia. Guru kami adalah orang yang sakti. Dia adalah Datuk Sanca. Oh, Datuk Sanca. Dulu waktu aku menaklukkan padepokan ini, tak ada nama itu. Dia adalah orang yang sangat sakti. Jarang sekali turun gunung. Belum tentu dalam 5 tahun dia datang ke sini. Kalau kamu tidak bertemu dengan dia, itu tandanya kamu beruntung. Karena kalau tidak, pasti saat ini kamu hanya tinggal namanya saja. Dan kalian tunggu sajalah kalau Datuk Sanca turun gunung. Tapi kalian akan keluar dengan mayat. oh, pengah kali kau. Mendekatlah tradisi kau. Aku sampai berkeringat dan tak terjadi apa-apa pun. Mengambil kejengkelan kau harus memanggil aku Kumbang. Kau jebak aku.
Tenang, Bunda Ratu. Kita perlu ketenangan. Pasti ada jalan keluar dari tempat ini. Gora, sebentar lagi kita akan sampai ke Gunung Kerinci. Dan aku yakin sekali, mereka tidak mungkin mengejar kita. Rindu, sebaiknya sekarang kita cepat masuk ke hutan Kerinci sebelum terjadi sesuatu. Gora, kamu tidak usah khawatir seperti itu. Mereka tidak mungkin mengejar kita sampai ke sini. Percaya padaku. Saya! Berani sekali kalian. Memelet adik saya dan memelet calon mertua saya. Ternyata kamu nekat juga ya. Hebat. Kau telah menanamkan benih kebencian kepada saya dan keluarga saya sejak dulu. Mati kau! Jangan kabur kau! Ayo. Rindu, kita tunggu di sini saja. Raju tidak mungkin sekuat itu di Gunung Kerinci ini. Kerinci. Hei! Jangan lari kau! Untung kalian ada di Kerinci. Kalau kalian ini masih ingin selamat, jangan pernah balik lagi kalian ke Kumayan. Kalau tidak mau, kepala kalian hilang. Raju, kau dengar baik-baik dengan telingamu itu. Sampai kapanpun, catat, aku dan Gora tidak akan pernah takut dengan kau. Kalau begitu akan saya tunggu kau di Kumayan nanti. Silahkan. Pengecut. Gora, aku yakin sekali. Raju saat ini malu sekali memiliki adik. Pina tergila-gila dengan Pak Zayadi. Dan asal kamu tahu, Gora, pelet yang aku lakukan itu tidak ada penawarnya. Penawarnya hanyalah mereka harus menunggu 1 bulan purnama. Kau benar sekali, Rin. Akhirnya kita bisa perang terbuka dengan para Inggi. Sudah lama sekali aku tidak melihat ada Inggi yang berlari mundur. Kita hebat. Ayo. Ya. Pitaloka, Ya, Pak Mara. Apa kita jadi ngecek mereka lagi? Jadi, Pak. Tapi sebaiknya nanti saja karena kita harus kerja kelompok dulu. Ya, kau benar. Sambil kita menunggu keputusan dari para atur. Tapi, kalau mereka tidak kembali juga, terpaksa, kita harus ke sana. Iya, Pak Mara. Kau mau sentar pulang? Tidak usah, Pak Mara. Kita mau pulang bersama teman-teman kita saja. Terima kasih, Pak. Ya sudah, kalau begitu saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Baginda. Perempuan itu telah sadar, Baginda. Terima kasih. Silakan kamu keluar.
Maafkan aku. Maafkan aku, Tuan Raja. Tapi aku mohon jangan membunuh aku. Tenang, jelaskan tujuan kamu. Aku ini sebenarnya, aku kabur dari kerajaan Raja Bala Putra Dewa. Karena aku tidak sanggup lagi. Aku itu selalu dimarahi olehnya. Aku tidak sanggup. Jadi sekarang aku ingin menjadi pengikutmu, Raja. Benarkah yang dikatakannya? Tapi sebaiknya ku angkat dia sebagai prajuritku. Dengan begitu aku bisa mendapatkan rahasia dari kesaktian Sriwijaya. Aku terima permintaan kamu. Bahkan kamu akan aku tempatkan di sisiku. Terima kasih. Terima kasih, Raja. Tapi aku punya satu permintaan. Apa itu? Ajarkan aku jurus silat yang Raja punya kepadaku. Bagaimana, Sat? Beres, Bang. Ini singa lapar yang didatangkan langsung dari Gurun Sahara. Memasukkan ke dalam sini saja sangat susah. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan khawatir. Aku sejak dalam kandungan sudah terdidik menghadapi binatang buas. Lepaskan mereka sekarang. Turuti aku ya. Aku tuanmu. Habisi orang-orang di desa itu. Ayo cepat pergi. Jadi sekarang bagaimana? Sepertinya tidak ada tanda-tanda kalau Karina akan kembali. Karena sudah seharian saya berjaga di sini. Kalau memang Karina belum pulang juga, saya dan Pitaloka akan kembali ke kerajaan Sriwijaya. Untuk kamu, Rajo, apa sudah siap? Ayo, Pita. Pita, hati-hati ya sayang. Jangan terlalu lama ya, Nak. Iya, Bu. Semoga mereka baik-baik saja. Dan semoga ilmu pelet ini bisa segera disembuhkan. Apa itu, Mary? Yang Arsyil apa sih? Itu apa? Yang Arsyil, kamu harus minggir! Laras, ayo kita pergi. Tungguin Mei di Arsya. Tenang saja, Laras. Dia pasti selamat kok. Kalau dia tidak selamat bagaimana? Bukan urusan kita. Dasar kamu egois ya. Ya Tuhan, selamatkan Mei. Laras, ayo.
Mara, kita sudah sampai di hutan larangan. Kau benar, Pita. Kita harus bergerak secepatnya ke kerajaan Sriwijaya agar mendapatkan kabar tentang Karina. Iya, Pak Mara. Kita juga ingin tahu bagaimana keadaan para datu di sana. Sudah. Ayo. Bagaimana, Kak? Kami gagal menemukan Karina. Anakku itu hilang, seperti telan bumi. Dato tidak usah khawatir. Besok pagi saya dan seluruh pasukan Sriwijaya akan mencari Karina. Sebaiknya para atu beristirahat saja dulu. Sebab tenaga kalian sudah terkuras habis menyusuri hutan Sriwijaya. Saya sangat mengkhawatirkan Karina. Saya takut kalau terjadi apa-apa terhadap dia. Karena tempat ini bukan tempat dia dibesarkan. Kalian tidak usah takut. Setahu saya Karina itu adalah gadis yang tidak sembarangan. Dia bisa menjaga diri. Saya sudah kirim pasukan Telik Sandi. Mudah-mudahan ada kabar baik. Kumara, Pitaloka, kalian kembali lagi. Iya, kami kembali ke sini karena kami kehilangan Karina. Ya, Kumara. Kami kehilangan jejak adik kau itu. Baru saja kami pulang sehabis mencarinya. Maaf, Baginda Raja. Pita ingin bertanya. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Karina pada saat Baginda Raja melemparkan kami ke Kumayan? Waktu saya mengirim kalian, Karina itu menyerang balik tenaga dalam saya. Dan dia langsung melarikan diri di hutan larangan. Astaga. Karina. Saya sendiri bahkan tidak tahu bagaimana caranya menyikapi keras kepalanya dia. Karina memang seperti itu. Anak itu tidak pernah mau mendengar omongan orang tua. Kami sudah menelusuri semua hutan di sekitar sini. Tapi kami belum menemukan jejaknya. Ayah tenang. Saya dan Pitaloka akan mencari Karina dengan cara yang lain. Cara lain? Iya, Atu. Cara yang sama pernah kami lakukan pada saat kami mencari Atuk Aling waktu itu, pada saat dia hilang. Apa yang kalian akan lakukan? Saya dan Pitaloka akan menggunakan jurus Titian 7. Dan mudah-mudahan dengan menggunakan jurus tersebut, kami berdua akan secepatnya mendapatkan Karina. Kalian menghidupkan lagi semangat yang hampir mati, Kumara, Pitaloka. Saya doakan kalian akan mendapatkan Karina. Lebih baik para atu sekarang beristirahat. Dan mudah-mudahan begitu kalian semua membuka mata, Karina sudah kami temukan. Ayo, Pitaloka. Ayo, Pak. Mereka adalah anak muda yang mempunyai ilmu kanuragan sangat tinggi. Saya kagum sama mereka, Datuk. Ada apa kamu, Karina? Maaf Tuan Raja, aku ingin bicara sebentar. Apakah kamu ingin meminta ilmu kesaktian dariku? Iya, kalau memang Tuan Prabu itu tidak keberatan, aku ingin Tuan Prabu mengajarkan jurus pamungkas yang Tuan Prabu punya. Kamu tahu, Karina, apapun di dunia ini sangat berharga. Betul, Karina? Iya, aku tahu. Lalu memangnya apa? Apa yang Tuan Prabu inginkan padaku supaya aku itu bisa menguasai ilmu yang Tuan Prabu punya? Informasi, Karina. Aku butuh informasi. Kalau kau ingin mendapatkan ilmu kesaktian dariku, kau harus memberikan informasi padaku. Informasi? Memangnya informasi apa? Berapa besar kekuatan pasukan Balaputra Dewa? Seberapa hebat pasukan perang yang mereka miliki? Jumlah pasukan berkuda yang dimiliki itu ada 70. Iya, ada 70 pasukan berkuda.
Tapi itu semua belum termasuk pasukan tempur yang lain, Tuan. Terima kasih, Karina. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang kamu harus jawab dengan jujur. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu kesaktian dariku. Silakan tanya saja kepadaku. Aku akan menjawabnya. Saya yakin kamu mengetahui informasinya. Dan saya akan memberikan ilmu kesaktian tapak samudera. Kalau kamu menjawabnya dengan benar dan jujur. Memangnya itu jurus apa, Tuan? Aku ingin melihatnya. Perhatikan baik-baik. Hati-hati, Karina, jangan bergerak. Jangan menyentuh air itu. Memangnya kenapa, Tuan Prabu? Karena setes air itu bisa menyebabkan kulitmu melepuh. Tapi aku ini bukan wanita yang mudah percaya. Coba perhatikan pohon itu, Karina. Wow, ini sangat menakjubkan, Tuan Raja. Aku mohon, aku ingin mempelajari jurus ini. Jurus itu bisa kau dapatkan apabila kamu bisa memberikan informasi yang aku butuhkan. Ya, baiklah Tuan Prabu. Silakan tanya apa saja. Apa kelemahan Raja Balaputra Dewa dan Panglimanya? Kelemahan mereka. Saya juga raja yang tidak gampang percaya, Karina. Saya tahu kapan seseorang itu berbohong atau sebaliknya. Untuk itu di antara kita tidak ada dusta, Karina. Kalau kamu benar-benar ingin memiliki ilmu dariku, maka jawab sejujurnya. Apa yang informasi aku harapkan? Beri aku waktu untuk berpikir, Tuan Prabu. Sebentar saja. Ajit. Ya, Pak Yunus. Ini si Bujang Hitam, Tarik sama Marbot. Kemana ya? Oh, begini Pak Yunus. Mereka ini sedang membeli makanan ringan untuk temani kita ronda sampai malam. Ah, bagus itu. Oh iya Pak Yunus, saya ada usul. Sepertinya kita harus mengadakan rapat lagi di Kumayan ini sama warga Pak Yunus. Alah, rapat. Buat apa rapat? Ini penting Pak Yunus. Biar kita bisa mengatur daftar anggota siapa yang harus ronda tiap malamnya. Ini penting. Nah, ini baru ide brilian. Kadang-kadang memang brilian. Kadang-kadang. Daripada Ajit Pak Yunus. Kenapa, Ajit? Terus-terusan. Oh, pintarnya. Bodohnya. Suara siapa itu Pak Yunus? Tolong Pak Yunus, ada singa Pak Yunus. Alah. Singa itu adanya di Afrika. Ini Sumatera. Yang ada cuma harimau. Pak Yunus, mungkin mereka bergurau. Kau jangan bergurau ya. Benar Pak Yunus. Lihat Pak Yunus, itu singanya. Lari! Lari! Ya ampun, aku harus jawab apa ya? Mana aku tahu apa kelemahan Raja Balaputra Dewa dan Panglimanya itu. Kenapa kau tidak bisa jawab langsung pertanyaanku, Karina? Apakah kau tidak tahu kelemahan Balaputra Dewa dan Panglimanya?
Bukan begitu, Tuan Prabu. Bukannya aku tidak tahu. Tapi ini itu adalah rahasia besar dari kerajaan Sriwijaya. Jadi aku tidak bisa mengatakan begitu saja kepada orang lain. Apakah kamu tidak tertarik menguasai jurus ilmu tapak samudra dariku, Karina? Sumpah, aku ingin sekali mempelajari jurus itu. Kalau aku bisa menguasai jurus itu, aku yakin pasti semua musuhku akan mudah aku taklukkan. Tapi masalahnya, aku tidak tahu apa kelemahan Raja Balaputra Dewa itu. Sabar itu ada batasnya, Karina. Baiklah, Tuan Prabu. Aku akan beritahu. Aku yakin, kalau Tuan Prabu itu sudah mengetahui hal ini, bisa menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Aku yakin itu. Cepat katakan apa itu, Karina. Pamarah, ternyata jurus titian 7 itu masih sama seperti kemarin. Tidak bisa melempar kita ke tempat tujuan kita, hanya bisa melempar kita beberapa meter dari lokasi awal saja. Begini saja, kamu jangan mudah menyerah. Kita ambil sisi positifnya. Jika memang jurus titian 7 tersebut hanya bisa membawa kita ke sini, ada kemungkinan Karina juga tidak jauh ada di sini. Ya sudah, ayo kita cari Pamarah. Saya akan coba menelisiknya. Karina tidak ditemukan, Pak. Ya, kamu ada benar juga. Mungkin jurus titian 7 tersebut belum terlalu sempurna untuk kita gunakan di sini. Ayolah Pamarah, kita harus mencoba lagi. Kita gunakan konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Siapa tahu saja bisa membuat kita menjadi lebih sempurna menggunakan jurus itu. Ya sudah, kita coba gunakan jurus titian 7 sekali lagi. Ayo. Pamarah, sungai ini luas sekali, Pak. Kalau dilihat dari sungai dan tempat kita berada sekarang ini, menurut saya kita berada di Sungai Musi. Iya, Pamarah. Benar sekali. Karena pada zaman kerajaan Sriwijaya, jembatan Ampera itu belum ada. Tapi kenapa tempat ini sepi sekali ya? Itu artinya kita nyasar lagi. Pamarah tidak boleh kecewa. Setidaknya kita harus mencari sisi positifnya, Pak. Itu kan kata-kata saya barusan. Kita hanya meniru yang menurut kita baik. Ya sudah, Pamarah. Sebaiknya kita harus segera mencari Karina. Siapa tahu saja Karina ada di sekitar sini. Ya, kita berpencar. Kamu ke sana, saya ke situ ya. Baik, ayo.
Rajo, kita tidak boleh mempergunakan kekuatan penuh untuk melawan kedua makhluk ini. Asya, cepat kau bawa Laras hidup Pai dari sini. Dengan jauh-jauh cepat berlindung kepada rumah. Bella. Ya, baik Dang Rajo. Ya. Ayo, semua lari. Lari. Ayo, Dato'. Lebih baik kita pancing menuju ke arah hutan. Oi! Kemari kau, kucing-kucing lapar! Rajo, apa yang kau lakukan? Ikuti saya, Dato'. Ayo, Dato'. Rajo, aku sudah tua, Rajo. Tidak bisa lari secepat kau. Lebih baik binatang-binatang itu kita habisi saja di tempat. Yo, kok dipikir-pikir, binatang-binatang buas yang siap menyerang nih. Ini adalah ulah blackjack, Dato'. Rajo, sepertinya Kumayan dalam bahaya. Iya, Dato'. Ayo kita segera ke sana, Dato'. Harimau! Berarti masih ada 4 ekor lagi singa yang dilepas dan dikirim di Kumayan ini. Siapa yang mengirimnya, Dato'? Gak usah banyak cakap kau. Lebih baik kalian cepat-cepat pergi dari sini, cari tempat berlindung. Biar saya menggiring mereka semua ke hutan. Cepatlah, Bella! Mana singa-singa tuh? Rajo, mana singa-singa itu? Kenapa mereka jadi kabur? Saya juga tidak mengerti, Dato'. Kenapa mereka tiba-tiba hilang begitu saja? Rajo, tolong bantu aku untuk menelisiknya.